Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heskia Barbatnego dengan NIM 3333230070 dari kelompok 12. Pada kali ini saya akan memberikan video tutorial mengenai modul 2. Pertama, kita akan lihat soalnya terlebih dahulu. Soal pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Sebelum kita tahu apa itu uji hipotesis, kita harus tahu apa itu hipotesis. Hipotesis itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata. Yang pertama ada kata hipo yang berarti kurang atau lemah, dan ada kata tesis yaitu pernyataan atau teori yang masih belum terbukti gitu. Nah, jadi hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah atau masih belum terbukti kebenarannya. Nah, sehingga perlu kan sebuah uji hipotesis. Apa sih uji hipotesis itu? Uji hipotesis itu adalah sebuah metode statistika yang membuktikan apakah pernyataan itu dapat mewakili suatu populasi atau pernyataan tersebut benar. Ya, dengan kita melihat fakta-fakta yang ada dari sampel. Nah, itu kita maksud dengan uji hipotesis. Selanjutnya yang kedua, jelaskan perbedaan antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol itu adalah hipotesis awal yang tidak ada perbedaannya atau tidak menunjukkan ketidakadanya hubungan antara variabelnya. Sedangkan hipotesis alternatif itu adalah suatu hipotesis baru di mana terdapat sebuah perbedaan, baik itu lebih dari, kurang dari, ataupun tidak sama. Nah, itu yang disebut dengan hipotesis alternatif. Jadi hipotesis alternatif itu punya perbedaan dan dapat memberikan efek atau pengaruh terhadap suatu penelitian. Nah, contohnya yang nomor tiga. Sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Nah, jadi buat melakukan sebuah pengujian hipotesis, yang pertama kita harus menentukan dulu yang mana hipotesis nol, yang mana hipotesis alternatifnya. Nah, jadi hipotesis nol itu yang awal yang menunjukkan tidak adanya perbedaan, sedangkan hipotesis alternatif itu yang akan kita uji, yang nanti apakah dia ada punya perbedaan terhadap hipotesis nolnya. Dan yang nomor dua, kita menetapkan taraf signifikansi atau alfa. Nah, taraf signifikansi itu adalah probabilitas kesalahan yang menolak si H0 itu yang sebenarnya benar. Nah, habis itu kita lihat yang langkah ketiga. Langkah ketiga adalah menentukan daerah kritis atau daerah penolakan si H0 dan statistik uji yang sesuai. Jadi gini, di yang nomor tiga itu kita kan kita hitung taraf signifikansinya dan kita kan punya area mana di si H0 ini diterima dan di area mana si H0 ini ditolak. Jadi kalau misalkan si H0 ini pada daerah kritis, yaitu kita tolak hipotesis nol dan kita terima hipotesis yang satunya lagi, hipotesis alternatifnya. Terus yang nomor empat, menghitung uji statistik dengan menggunakan parameter sampel. Nah, jadi dengan bagaimana kita membandingkan si H0 ini diterima atau enggak. Nah, itu kita menghitungnya dengan menggunakan parameter sampel. Data atau fakta yang dari sampel itu kita olah sehingga kita bisa ngeliat nih apakah sampel berada dalam daerah kritis atau tidak. Nah, jadi nomor lima kita membuat kesimpulan si H0 ini atau hipotesis nol ini diterima ataupun ditolak berdasarkan kita lihat ini berada dalam daerah kritis atau tidak. Kalau di dalam daerah kritis itu berarti kita tolak dan jika di luar kita terima. Oke, lanjut soal nomor 4. Jelaskan perbedaan antara lifestyle test, retile test, dan total test. Buat lifestyle test itu artinya itu uji satu sisi sebelah kiri. Nah, itu digunakan jika hipotesis alternatif menyatakan nilai parameter lebih kecil dari nilai tertentu. Misalkan H alternatifnya itu mu-nya itu lebih kecil pada mu 0 gitu. Situ buat retile test itu uji satu sisi sebelah kanan yang digunakan jika hipotesis alternatif itu menyatakan nilai parameter yang lebih besar daripada nilai tertentu, yaitu misalkan hipotesis alternatifnya mu-nya itu lebih besar daripada mu 0. Nah, buat total test itu uji dua sisi. Jadi sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, itu digunakan jika hipotesis alternatif itu mempunyai nilai parameter yang berbeda dari nilai tertentu. Tapi berbeda ini masih dalam range atau tidak. Makanya kita lihat dari sisi kanan dan sisi kiri. Itu berarti eh, hipotesis alternatifnya mu-nya itu tidak sama dengan mu 0. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Berikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada uji peraturan. Jadi
kita terapkan utama peraturan penggunaan plastik nih. Nah, di situ ada hipotesis awal di mana nggak ada perubahan yang terjadi setelah peraturan diberikan. Nah, sedangkan hipotesis alternatifnya itu terjadi perubahan di mana penggunaan sampah plastik itu menurun. Nah, di situ nanti bakal dilakukan metode statistika tuh buat ngeliat apakah H0 ini diterima atau ditolak. Nah, buat yang contoh kedua, itu adalah contoh dari peng- eh, sebuah penemuan obat baru di mana buat hipotesis nolnya itu obat baru ini sama seperti obat lama yang efeknya tidak bertambah baik. Sedangkan hipotesis alternatifnya, ternyata obat ini tuh bertambah baik dan tingkat kesembuhannya itu lebih tinggi lagi. Dan disitu bakal dilakuin sebuah uji buat ngeliat nih, apakah dengan penggunaan obat baru ini, sampel itu bakal lebih, tingkat kesembuhannya lebih tinggi ataupun tidak. Oke, buat yang nomor 6, sebuah perusahaan es krim mengklaim bahwa rata-rata kadar gula satu porsi es krimnya tidak melebihi 20 gram. Berdasarkan sampel ukuran 50 porsi es krim, diperoleh rata-rata aktual kadar gula sebesar 21,5 gram dengan standar deviasi 1,5 gram. Hitung probabilitas terjadinya kesalahan tipe 2 pada tingkat spesifikasi 0,05. Nah, jadi kita ngelihat nih, jadi kan buat si perusahaan ini kan ngeklaim bahwa rata-rata kadar gula dalam satu proses krim itu nggak melebihi 20 gram kan. Nah, ternyata dalam sampelnya itu kita ketahui dalam 50 porsi sampel es krim itu ternyata rata-rata gulanya lebih loh, itu 21,5 gram. Dan standar deviasinya itu 1,5 gram. Dan di situ kita harus menghitung probabilitas terjadinya kesalahan tipe 2 pada tingkat signifikasi 0,05. Termasuk aja kayak studionya, ini saya sudah buat kediannya. Pertama, kita akan menentukan komponennya dulu nih. Jadi kan buat sampelnya ada 50, terus buat nilai hipotesis awalnya itu kan ada 20, sedangkan hipotesis yang barunya itu ternyata rata-rata itu temennya adalah 21,5. Nah, ini buat channel deviasinya tadi, 1,5 X. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai kritis atau nilai Z-nya. Nah, ini tahu nih tingkat signifikansinya atau alfanya itu 0,05. Jadi kita cari nilai Z-nya. Dan nilai Z dari alfa 0,05 itu ada di 1,64. Nah, X, kita tahu nih. Selanjutnya kita bisa menghitung batas nilai kritisnya berdasarkan nilai. Nah, kita ubah dari nilai Z ini jadi nilai X. Lihat nih. Nah, ternyata batas nilai kritisnya itu untuk dapat menerima si nol itu ada di 20,348. Nah, jadi ini adalah batas nilai kritisnya, di mana kita masih bisa menerima H0. Nanti kita melihat Z beta. Ini adalah tipe kesalahan nomor 2. Kita lihat probabilitasnya berapa. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai Z beta, yaitu kesalahan tipe 2. Dan di situ Z beta itu adalah nilai X kritikal dikurangin X bar 1 dibagi sigma 1 per square root dari N1 yang populasinya. Dan setelah yang kita akan menghitung nih, berapa sih probabilitas dari terjadinya kesalahan tersebut, kesalahan tipe 2. Nah, ternyata kita ketahui nih, bahwa probabilitasnya itu adalah 2,878,094 sekali 10 pangkat min 8. Nah, itu artinya itu probabilitasnya sangat kecil banget nih untuk terjadi kesalahan tipe 2 dari permasalahan berikut. Ya, sekian saja video tutorial dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.